Ya, kita kedatangan paket lagi. Kali ini paketnya adalah tulisannya bahasa Cina ya, Android USB. Apakah ini? Ini adalah dashcam. Ini adalah dashcam untuk mobil. Dashcam untuk mobil ya. Resolusinya 1080p dan dia nggak ada baterai dan dia support Android. Jadi ini adalah dashcam yang support head unit Android. Kan banyak tuh head unit Android yang Cina-Cina tuh. Nah, ini cocokannya. Ini dicolokinya ke USB di belakang head unit. Nah, setelah tercolok di USB belakang head unit, bisa install aplikasinya dia yang support ADAS. ADAS itu auto distance automatic warning warning system. Nah, ini cukup canggih dan ini harganya sangat ekonomis ya, sekitar 250 ribuan 200 ribuan itu bisa dapat ini ya. Dia nggak ada layarnya, dia langsung colok USB, nanti layarnya keluarnya di head unit, ada aplikasinya dipencet gitu. Jadi kalau ceritanya Anda punya head unit Android versi berapapun, ini adalah pasangannya gitu. Bisa dicolok untuk dashcam. Ngerekamnya di mana? Apakah di head unit atau di SD card? Tetap di SD card, merekam di SD card, tetapi dia fiturnya ada softwarenya di head unitnya. Softwarenya cukup lengkap itu ya. 170 derajat view Android dan dia nggak ada baterai karena langsung colok ya. Makanya murah ya. Pertama dapat kabel USB nya ya. Ini tempelannya, bracketnya, dan ini bendanya. Build quality cukup oke untuk harga yang murah ya. Bisa digeser. Nah, ini bisa colok SD card. Colok SD card. Saya diberitahu bahwa ini maksimalnya hanya 32 GB. Cukup sih untuk dashcam. Kalau ada kejadian kan langsung dilihat. 32 GB itu bisa berapa lama? Kalau pengalaman saya 64 GB itu bisa seminggu lebih mungkin ya. Tapi istilahnya ya namanya naik mobil kan nggak mungkin terus menerus ya. 32 GB sih semestinya cukup gitu. Saya sudah ada yang 64 GB terus pakai dashcamnya Xiaomi ya. Cuman dia ada layarnya tapi tidak terkoneksi ke head unit. Nah, kalau ini terkoneksi ke head unit gitu ya. Apalagi dalam sini isi installation bahasa Indonesia. Lepas pelindung double tape, tempelkan bracket kaca depan, selipkan kabel di plafon. Oke. Pasang USB dari DVR ke port USB head unit Android. Buka file manager di head unit Android, install file APK untuk DVR dalam folder hubungan head unit dengan internet. Maksudnya oke. Jadi keuntungannya di sini adalah karena dia menggunakan USB, head unitnya tetap bisa terkoneksi tether ke internet. Kalau saya yang punya sebelumnya itu Xiaomi, saya harus wifi head unit harus terkoneksi ke dashcamnya. Kalau sudah terkoneksi ke dashcamnya, nggak bisa terkoneksi ke internet. Jadi kalau untuk melihat aja gitu, tapi nggak bisa Spotify gitu. Kalau ini ya ini terkoneksi secara USB dan head unitnya tetap bisa Google Maps, Spotify dan lain sebagainya. Apa ini? QC Pass, oke. Garansi sih saya anggap nggak ada lah. Oh tuh kan, dia ADAS
ada ADAS warning. Jadi saya diinformasikan bahwa ini fungsinya cukup banyak. Jadi kalau ceritanya di depan itu mobil itu jalan, kita dikasih tahu gitu, oh udah jalan, jadi lampu merah gitu berhenti, mobil depan udah jalan, kita dikasih tahu. Nah, cukup canggih sebetulnya, dan dia bisa menentukan jarak antara mobil ya. Oke, kira-kira ini ya, bentuknya sih begini, nanti dipasang ya. Oh kan, gimana nih, oh balik nah, dipasang. Udah gini aja sih bentuknya, cukup oke ya. Nanti saya coba pasang, dan pengoperasiannya nanti akan saya informasikan kemudian. Untuk unboxingnya sekian, dan terima kasih. Ya, ini kameranya sudah saya pasang di atas ini. Nah, di atas ini kabelnya saya routing ke atas ini, lalu ke head unit ya. Saya colokkan ke USB head unitnya. Saya sudah install. Pada saat dicolok itu sudah ada muncul notifikasi bahwa ada hubungan USB, dan itu bisa dibuka, dan itu ada aplikasinya. Aplikasinya namanya HDDVR, HDDVR. Ini sudah saya install, dan tadi dia minta update, saya sudah update supaya mendapatkan fitur ADAS. Ya, fitur ADAS-nya itu fitur assist untuk driving. Nah, ini sekarang kita buka HDDVR-nya. Ini juga sudah kalibrasi. Pada saat awal dia minta kalibrasi, terus kita mesti jalan beberapa saat gitu untuk dia sistem kalibrasi ADAS-nya, sistem ADAS-nya. Dan kalau sudah kalibrasi, dia akan jalan dengan baik. Nah, barusan ada bunyi tung, itu dia mengisyaratkan bahwa mobil di depan sudah mulai jalan. Jadi fitur pertama dari ADAS itu adalah dia ngasih tahu kalau mobil di depan itu sudah jalan atau belum. Itu sangat berguna. Kalau di lampu merah contohnya macet-macet gitu ya. Lalu selain itu fitur ADAS ini dia bisa mengetahui jarak kendaraan di depan, sama ada lane assist. Jadi dia mendeteksi garis putih, dan dia akan memberikan overlay mengenai jalur yang mesti kita ikutin. Di atas sekitar, bisa disetting ya, di atas sekitar 45 km per jam. Pada saat saya terlalu ke kanan atau apa, dia akan kasih isyarat. Nah, jarak juga, ini mobil semua dikasih jarak semua, 7 meter, 10 meter. Nah, ini fungsi ADAS. Kualitas kameranya sendiri cukup ya kalau untuk siang hari ya. Kualitas kamera sendiri cukup untuk siang hari. Di kardusnya tertulis 170 derajat wide, tapi tidak. Ini paling hanya 120, 110 derajat point of view-nya. Tapi cukup sih. Kualitasnya juga kalau siang cukup sih. Nah, untuk fitur ADAS ini berfungsi dengan baik, memang dibutuhkan pencahayaan yang cukup. Dan kamera yang bagus. Ini kameranya cukup lah. Kalau dibandingkan sama kamera lama sebelumnya, saya punya Xiaoyi ya. Ini agak semut-semut kalau ceritanya, cahayanya kurang. Jadi kalau malam fitur ADAS-nya kurang, kecuali mungkin kalau di tol ya. Ini fiturnya memang bagus itu untuk di tol, untuk di jalan yang lurus, yang tidak banyak kendaraan. Tapi kalau ceritanya di dalam kota, kurang begitu cocok lah. Apalagi kalau malam. Kalau siang dia cukup banyak terdeteksi mobil yang ada di depan, itu terdeteksi semua gitu. Dan jalurnya juga kelihatan jelas kan. Nah,
ini bagusnya itu adalah karena dia hanya kamera kamera, dia menggunakan aplikasi. Aplikasi ini bisa memberikan informasi mengenai kecepatan, karena di Android head unit ini ada GPS, kecepatan, lalu ada koordinat. Ya, selain dia bisa kasih timestamp, informasi kecepatan berapa di rekamannya sama koordinatnya di mana. Jadi menunjukkan lokasi. Gitu. Nah, ini sudah terkalibrasi dengan baik. Ya, gambarnya cukup baik. Ada lane assist-nya. Ini untuk kamera harga ya tidak terlalu mahal ya, 200 ribuan. Sangat oke ini dengan dukungan aplikasi yang sangat bagus. Ya. Dia ada collision warning. Collision warning itu akan menyala, defaultnya menyala di atas 35 km per jam. Lalu lane departure warning itu akan menyala di atas 45 km per jam defaultnya. Nah, itu bisa di set antara paling rendahnya saya kurang tahu tadi, belum saya coba, tapi paling tingginya di 60 km per jam, sedangkan untuk collision warningnya di paling tinggi di 50 km per jam. Gitu. Ya, gambar cukup bagus, rekaman juga cukup bagus. Kalau ceritanya siang, kalau malam agak semut-semut, tapi ya expected lah dari kamera yang harganya cukup hemat. Tapi kalau Anda sudah memiliki head unit Android, saya bisa katakan ini wajib. Bisa dibilang ini adalah aksesoris yang sangat menambah fitur kendaraan dan head unit Anda. Gitu. Jadi udah kayak mobil mahal. Pada saat Anda berhenti di lampu merah, mobil depan maju, Anda lagi ngobrol, mobil depan maju, dia ngasih tahu, tung, oh udah maju di depan, Anda tinggal maju. Penting ada install aplikasinya, dia sudah terkalibrasi dengan baik, ya. Dan fitur-fiturnya di sini juga banyak. Nah, kita coba menunya ya. Nah, ini menu ini ada home, balik ke home. Ini ada picture in picture untuk picture in picture. Yang ini stop and play, stop recording atau memulai lagi recording. Ini untuk lock recording. Ini snapshot. Lalu di sini ada tombol on off ADAS-nya. Ini ada menu, di sini ada playback kalau kita yang mau lihat playback. Ya, loading playback list. Ya. Oh, lagi error dia sebentar. Ah, ini muncul nih, ya. Muncul ya. Playback list. Terus hujan. Format SD card. Nah, ini SD card saya menggunakan SD card yang 64 GB. Saya membaca maksimal dari manufakturnya itu maksimal 32 GB. Nah, awalnya saya kasih 32 GB, tapi itu terlalu kecil lah. Saya cek rekamannya 1 menit 146 mega, 140 megaan. Berarti kalau 32 GB rekamannya itu hanya bisa 3 jam, 3,5 jam. Sedangkan kalau 64 giga itu bisa 7 jam, sekitar 7 jam. Ya mungkin kalau nonstop 7 jam ya, nonstop 7 jam berkendara ya kerekam semua gitu. Nanti kalau udah penuh otomatis dia akan timpa yang lama lagi gitu, otomatis. Jadi memang karena dia tidak begitu lama, karena hasil rekamannya sebetulnya besar sekali kalau dibandingin Xiaomi, contohnya Xiaomi Y gitu yang sebelumnya saya punya 720p itu hanya 46 mega, 45 mega. Ini besar. Jadi kalau ceritanya ada kejadian terjadi gitu, sebaiknya langsung di backup, langsung direkam gitu ya. Di sini ada setting. Nah, ini ada calibrate. Ini ada setting, ada audio record, GPS video stem, audio record. Ya suaranya cukup sih ya, ada aja, asal ada sih suaranya sih, nggak terlalu bagus ya, tapi ya asal ada. Tapi yang penting kan apa yang dilihat, gambarnya sih ya lumayan lah kalau siang. Bisa flip, bisa GPS, video stamp, review segala macam, atau ADAS calibrate. Nah ini di sini ada kalibrasi ADAS itu untuk mengarahkan
titik tengah EDAS-nya di mana. Lalu ada capture car, distance atau time, saya pakainya distance, default aja, warning sensitivity di middle, lane departure warning, forward collision warning, forward vehicle stop alarm. Ini kalau yang mobil depan jalan dikasih tahu kita. Lowest lane, nah ini nih biasanya nih kalau di pemakaian di dalam kota, saya ini lowest lane-nya ini saya naikin untuk departure warning speed 60 km per jam ya. Jadi istilahnya dipakai hanya di tol, contohnya di atas 60 km per jam. Vehicle collision juga saya naikin jadi 50. Atau mungkin biasanya kalau dalam kota, saya lane departure saya matiin, collision saya matiin, yang penting forward vehicle stop alarm. Jadi kalau macet-macet ini sangat berguna. Mobil depan jalan kita dikasih tahu. Jadi konsentrasi kita tetap terjaga. Kira-kira. Nah, ya kira-kira seperti itu. Nah, kita bisa picture in picture nih. Picture in picture. Ya. Nah, kira-kira demikian review singkat mengenai kamera yang punya fitur ADAS ini. Memang ini sebaiknya digunakan di head unit Android. Kalau tidak dipakai di head unit Android, dia hanya fungsinya hanya merekam saja gitu. Kalau digunakan di head unit Android seperti ini, bisa ditampilkan di head unit dan bisa memanfaatkan fitur ADAS. ADAS itu Automatic Driver Assistance System kalau tidak salah ya namanya, Automatic Driver Assistance System. Jadi dia mengassist driver gitu. Nah ini cukup lengkap memang. Ya kira-kira demikian review singkat kali ini. Bila dirasa berguna atau dirasa menghibur, silakan like and subscribe channel ini dan video ini. Terima kasih.